Terlalu banyak manusia yang mencoba menjadi dewa, memonopoli kebenaran, memposisikan seperti Tuhan. Terkadang kekeliruan jadi menawan bak kebenaran, dibumbui soal agama, seolah surga di telapaknya. Oh, lagu lama dibalut surga demi nafsunya. Oh, surga neraka seolah dia bisa menentukannya. Terkadang kekeliruan jadi menawan bak kebenaran, dibumbui soal agama, seolah surga di telapaknya. Oh, lagu lama dibalut surga demi nafsunya. Oh, surga neraka seolah ia bisa menentukannya. Oh, lagu lama dibalut surga demi nafsunya. Oh, surga neraka seolah dia bisa menentukannya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya WK Srekar. Saya Jack. Kami bukan Tuhan. Di channel ini kita akan pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan karena kami bukan Tuhan. Oke, teman-teman KBT, hari ini kita ditemani oleh seorang musisi dari Sumedang. Yes. Apa kabar, bro? Saya. Pisai Dari Revisit Band. dari Revisit Band. Yes. Nah, Bukan defisit ya, revisit. Revisit. Kita akan membahas bagaimana itu musik yang katanya beberapa pendapat mengatakan bahwa musik itu haram. Oke, kita langsung tanya. Perkenalan dulu dong. Perkenalan, ya. Tadi udah disebutin ya. Saya Visay dari Revisit Band. Kebetulan seorang vokalis juga songwriter. Asal dari Sumedang. Sekarang domisili ada di Bandung. Kira-kira pengen tahu apa lagi, Bang? Nama asli dong. Nama asli. Nama asli. Nama asli itu seserian. Oh, jangan. Bro. Ya, enggak apa-apa. Nama panggung aja, nama panggung aja Saya saya tahu. Saya tahu. Enggak apa-apa. Karena mungkin di kontrak kita harus pakai nama asli. Nama Ya. asli benar. Jadi nama asli saya itu Muhammad Denny Ikhwan Jaya. Jauhnya kopi saya. Karung. Muhammad Denny Ikhwan Jaya. Oh, apa jalannya? Banyak. Musik haram. Nanti kita bahas. Oh. Saya pengen tahu dulu deh. Kita pengen tahu profil seorang Pisay yang sampai sekarang masih menjalani profesi sebagai musisi ya. Alhamdulillah. Dari tahun berapa? Cik coba cerita. Awal mula seneng musik itu ngedengerin almarhum kakek. Jadi lagi tidur gitu ya, pagi-pagi teh pokoknya masih kena encan udang lah gitu, anak muda dengerin VCD zaman dulu mah ya, VCD kali ya. VCD kasetnya ke sewa di rental VCD, dengerin lagu dari November Rain-nya gitu, nyanyi Roses. Kakek itu ya? Kakek. Berarti kakek seumuran gua. Itu udah lagu. Itu saya terngiang-ngiang si suara melodinya gitu ya. Terngiang-ngiang suara melodinya sampai terbangun, dan ini musik apa gitu, ini tuh apa gitu. Dari situ saya mulai belajar musik. Itu di awal
SMP kelas 2. SMP kelas 2 saya udah mulai main musik. Cuma dulu teman-teman di Sumedang mungkin khususnya para teman-teman musisi banyaknya mengenal Pisai itu seorang gitaris, bener tuh? Ya saya juga tahu dia gitaris. Bener kan? Jadi udah berapa tahun sekarang kalau dari SMP? Dulu lebih funky bandnya ya. Banyak sih sebelumnya juga. Waktu dah aing maaf ya. Jadi SMP kelas 2 saya mulai seneng sama yang namanya gitar itu gara-gara almarhum kakek setel lagunya November Rain. Bener-bener terngiang pengen belajar, dia yang bisa kita bikin kepengen punya gitar kayak gitu. Tapi teu kecapean. Rambutnya pengen gitu guys juga stres kan. Di situ mulai belajar main musik sampai di fokus bikin band itu di SMA mungkin ya. SMP juga udah bikin band sih, cuma nggak terlalu serius mungkin ya. Mulai fokus tuh di SMA. Saya terkena memang pegang gitar. Setelah SMA lulus, saya itu kecewa banget. Kecewanya lagi bener-bener pengen di musik. Teman-teman saya masuk di seni musik gitu ya, pendidikan musik kayak gitulah. Saya nggak diizinin sama orang tua. Jadi SMA lulus itu saya malah hijrah ke Jakarta. Saya kuliah di Jakarta, teman-teman di Bandung kebanyakannya. Di situ saya mulai vakum main musik, dan akhirnya di situ saya banyak melahirkan karya. Waktu Sejak itu ya. Sejak di Jakarta, sejak saya mulai di Jakarta, bayangin aja dari mulai kecil lahir saya sampai SMA itu bareng orang tua gitu ya. Terus pengalaman pertama ngekos di Jakarta, curi, bener-bener ya memang nggak biasa gitu ya, nggak biasa. Akhirnya banyak ngalamun, rek ulin bisa dan memang pakai uang orang tua. Ya, akhirnya banyak melahirkan karya di Jakarta, bikin lagu sendiri. Lama kelamaan kan otomatis orang yang bikin lagu otomatis harus nyanyi ya. Jadi sejak itu mulai terlatihlah si Kemampuan untuk menciptakan lagu, nyanyi nyanyi juga. Kan tadinya gitaris gitu. Oh, Gitu. Nah, semenjak saya menjalani profesi sebagai musisi, udah berapa banyak karyanya sebenarnya? Dengar-dengar pernah sempat di sign it ya sama Aquarius, Sempet di label juga. juga. Alhamdulillah pengalaman itu. Jadi ini diterusin yang tadi Bang berarti ya, sampai ke situ beberapa karya terlahir, mungkin bisa sampai 30 ada 30 karya lebih mungkin ada 30. Eleh kene ki, mungkin mah 200 lagu atau semuanya. karya 20 eleh senior. Yang booming baru sebenarnya sih, tapi itu pun belum terlalu booming lah ya, karena masih on progress. Kalau di YouTube kalian bisa searching karya-karya saya di Revisit Official. Di situ banyak karya dari saya bareng band. Di saat Pisai itu mulai coba cover lagu Bang, di situ Pisai mulai diajakin sama Aquarius tersebut yang tadi Abang tanya. Jadi sebenarnya awal mulanya gara-gara di YouTube tahun 2013 sama teman-teman nongkrong tuh, yuk kita bikin cover awal mulanya gitu. Waktu itu ada talent namanya Fatin Sidka Lubis mungkin di X Factor. Itu pas final kita coba Saudara saya tuh Fatin tuh. saudara Iya, kan Lubis ya. Oh, saya dengar. tapi nggak ada darah Medan. Bisa mewakili orang-orang Sumedang dan orang-orang Sumedang, tapi bukan suara tinggi ya. Pertama kali nyiptain lagu tahun berapa? Pertama kali nyiptain lagu, kalau boleh jujur itu pas SMP sebenarnya udah Pengen dengar dong. Geluh. Pengen dengar lah. Karya lagu pertamanya. Ini memang yang dinamakan progres mungkin ya. Iya. Jadi nggak semua orang itu tiba-tiba langsung jadi gitu sebuah karyanya. Ya memang perlu proses. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen berkarya, jangan menyerah. Terus aja bikin karyanya, terus kita bandingkan dengan karya-karya yang udah jadi.
oh jauh kan terus di udah gede gitu ya, terus dikejar sampai semirip atau sekeren mungkin dengan yang kita suka gitu. Nih lagu pertama saya, anjir gue lebih bisa ngapin. Kebayang anak SMP kan? Kebayang ini benar-benar pertama kali bikin lagu Waktu SMP ya? SMP. Kau gadis pujaanku, kau gadis yang ku mau. Enggak, bukan mentertawakan lagunya, tapi jujurnya itu. Di SMP kan emang lagi masa puber kan. Pengalaman pribadi ya. Pertama kali jatuh cinta monyet kan? Iya. Oh ya, PC. Dengar-dengar katanya sekarang jadi apa? Udah punya publisher sendiri ya? Ya, alhamdulillah kita lagi belajar dengan polemik yang ada di dunia industri musik ini ya. Di industri musik ini mungkin label juga sekarang lagi kewalahan. Sampai sekarang biasanya masih kontak dengan Aquarius, masih sering kontakkan dengan teman-teman di sana. Mereka juga masih sama kebingungan gitu gimana cara publish dengan gaya media sekarang gitu. Dan akhirnya kita di Revisit itu berinisiatif untuk membuat publisher sendiri. Dan kebetulan kita baru belajar kan, jadi kita baru berlangganan yang 5 slot talent aja. Coba teman-teman di Sumedang itu kalau misalkan mau mempublish lagunya, misalkan mau ada didengarkan di digital musik kayak Spotify dan lain-lain, itu bisa di kami. Masih ada 2 slot mungkin untuk talent. Sana ada satu lagi. Aku mampu. Sempat viral dulu kan. Spise ini dulu pernah ikut audisi jadi vokalis The Titan. Gimana itu? Waktu itu saya dikirimin link sama teman, saya ikutan apa audisi First Titan, nyobaan ya tanya. dikirim aja dan akhirnya masuk gitu. Masuk ya? Masuk sampai ke 2 besar kalau nggak salah. ya 3 besar. Lawannya sama orang Batak tuh kan? Iya. Oh, vokalis yang sekarang tuh orang Batak. Iya. Namanya Reski, itu benar-benar sobat Islam. Ya banyak pengalaman, banyak belajar juga dan jadi dapat banyak relasi. Tapi kalahnya bisa jadi 2. Tapi lumayan lah 2, tapi tetap kalah. Agak nanti buat kedua. Tapi support dari teman-teman di Sumedang alhamdulillah. Jadi kayak misalkan kayak ini Mas Sumedang juga support gitu kan sampai nge-share. Ya, heboh dulu Sumedang heboh. Wah, seperti Viral. jadi viral. Nah, dia emang nggak berkecimpung di musik sih. Dia Kan tahun berapa itu? Boleh sambil ngerokok, Bang? Boleh. Tahun berapa itu, Bang? Ikut 2016-an ya. Oh, 2016 belum bisa. Gua belum Sumedang. Jadi nggak ikut viral. Tahu. Dulu waktu misalnya masih bikin usaha keherian, kopi batok. Oh iya, nah kopi itu batok. di situ. Keren. Begitu. Proyek apa sekarang? Sekarang alhamdulillah lagi dapat kepercayaan dari teman-teman dinas pariwisata di Sparbu Kora. Ada 8 grup yang dipilih untuk mempromosikan pariwisata di Sumedang, Wonderful Indonesia. Nah ini mungkin boleh sekalian promosi. Jadi buat teman-teman nanti tungguin aja di channel Revisit Official, bakal ada karya buat kota kelahiran saya sendiri. Ini mah udah dikasih bocoran dikit atau lagunya kalau gitu. Kemarin udah meeting sama teman-teman, saya mau podcast di sini. Ulah waka euy. iya. Era ku dinas pengpeng nama. Oh, iya. Kalau nggak sama dinas mah nggak apa-apa. Jadi insya Allah mungkin di akhir tahun ini Desember atau awal bulannya itu akan segera dirilis lagu spesial buat kota kelahiran saya, Sumedang. Bang, Wah. ini kan banyak memang beberapa fatwa dari ulama itu mengatakan bahwa musik haram. Yang dimaksud dengan haram dan kenapa diharamkan tuh? Kenapa itu, Bang? Biarin Saya aja lah. udah nanya ke PC, nanya lagi ke Abang. Wah. Kenapa jadi haram?
biarin aja. Yang mau mengharamkan biarin, yang mengharamkan. Yang mau suka nyanyi terus saja bernyanyi. Memang mau dibiarin juga. Ya, Cuman kenapa ada beberapa pendapat bilang seperti itu? Alasan Gini ya, haramnya ini kalau nggak dijelaskan secara holistis nanti bisa salah paham. Tahu holistis itu keseluruhan, secara keseluruhan. Ini harus pakai papan tulis nih kayaknya. Tim, ayah papan tulis nggak? Sama spidol saya butuh. Ini saya jelasin pelan-pelan detail biar nggak salah paham. Saya tidak menyalahkan orang yang mengharamkan musik, juga tidak menyalahkan orang yang masih suka bermusik. Masalahnya yang harus kita tahu dulu itu, Sal, nggak apa-apa Sal? bagus propertinya. Alami, standing alami, Whiteboard. standing human. Tahu nggak apa itu haram? Jack, tahu nggak apa itu haram? Haram tuh apa Haram sih? itu sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Ya, oke, setuju, sepakat. Sepakat. Awamnya gitu. Awamnya gitu ya. Oke. Kalau ada istilah Masjidil Haram, berarti masjid yang dilarang. Ya. Nyambung nggak? Ada istilah tanah haram, tanah yang dilarang. Tanah yang dilarang. Berarti itu tuh bukan tanah yang memang diharamkan oleh orang non muslim masuk gitu. Nah, itulah yang jadi kita memang di sini saya ingin dari sana dulu ya kita mulainya. Apa sih itu haram? Karena haram itu adalah sebuah leksikal. Leksikal itu istilah yang berasal dari terminologi Quran, terminologi kitab suci. Ketika sebuah istilah yang berasal dari terminologi kitab suci terus kita terjemahkan secara biasa kan nggak nyambung. Gitu kan. Misalnya secara etimologis kita bahas. Haram itu dari kata aroma. Ya kan? Harman. Nah. Haroma ya haruman. Terus ada lagi yang mudhafnya haroma yuharimu tahriman. Ada istilah takbiratul ihram kan. Orang haji pakai ihram kan. Nah, apa tuh? Pakaian ihram, pakaian terlarang. Masa gitu? Nah, itu satu derivasi. Derivasi itu artinya perubahan kata sama, berarti satu akar kata secara etimologinya. Takbiratul ihram berarti takbir yang dilarang. Nggak nyambung toh. Nah, dari sinilah dari pecahan kata ini direduksi oleh bahasa kita istilahnya hurmah. Namanya hormat. Rahmat itu mah. Hormat. Oh. Tulisan profesor. Hormat. Berarti artinya hormat. Haram terhormat. Hormat. Haram. Tanah haram berarti tanah yang Yang terhormat. terhormat. Masjidil Haram berarti masjid yang Terhormat. terhormat. Jadi haram itu dia adalah sebuah komplimentasi. Komplimentasi itu artinya pengakuan. Nah, Terus kenapa jadi dilarang gitu? Nah, terus dia juga ada bermakna prohibisi. Prohibisi itu larangan. Artinya, ketika kita mengerjakan sesuatu yang terlarang, kan itu mengerjakan sesuatu yang terlarang, otomatis kita akan kehilangan kehormatan. Gitu loh. Jadi makna dari haram itu sebenarnya mah Sesuatu yang saya nggak bahas bicara fikih ya. Kalau fikih kan haram itu dikerjakan bila ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Gitu. Saya tidak bahas itunya, itu udah nggak masalah itu ya. Tapi saya kembali kepada etimologisnya. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, bila sesuatu itu kita kerjakan, kita akan kehilangan kehormatan. Jadi takbiratul ihram itu artinya takbir penghormatan. Gitu. Haramlah yang lain
yang lebih besar kecuali hanya Allah. Kalau ada yang lain besar berarti kita orang yang hina. Kalau kita membesarkan yang lain selain daripada Allah, berarti kita adalah orang yang hina. Gitu. Artinya sebetulnya memang musik itu jadi tidak bisa haram kalau bisa memang membuat kita jadi terhina, ya, bisa membuat kita jadi mulia loh, terhormat loh. gimana kita Jadi mau dipungkiri atau tidak, Vise ini kita kenal dia sebagai seorang musisi. Itu penghormatan buat Vise, nggak dia sebut seorang musisi, dia terhormat. terharam. Nah, iya. Tapi bisa jadi mungkin dari sebagian pandangan orang yang memang menganggap musik ini haram, mungkin bisa juga orang yang tidak terhormat mungkin. Bisa juga orang jadi tidak terhormat karena musik. Ketika pemusiknya sambil mabok, misalnya sambil apa, kan jadi tidak terhormat dia. Mengganggu gitu. Kalau misalkan suara musik kan terlalu kencang mengganggu tetangga, itu bisa Mengganggu jadi tetangga kan, ya terserah salah tetangganya. Kenapa terganggu, orang kita main musik kok nggak masuk mengganggu. salah di wae tetangga eta. Salah tetangga, kenapa kamu terganggu? Berarti kamu sakit. Gitu loh. Jadi posisinya ya sebenarnya bukan hanya musik kan, kalau begitu. Apapun itu, kalau dia akan mempengaruhi personality kita, mau musik, kadang-kadang sholat juga nggak boleh loh. Wala taqrabu sholat wa antum sukara, tuh nggak boleh tuh sholat. Jangan kau dekat sholat jika kau lagi mabok. Kata ta'lamu ma taqulun, sampai kau tahu apa yang kau katakan. Bahkan sholat juga bisa celaka, orang sholat kok celaka. Fawailul musholli, celaka orang-orang yang sholat. Loh. Kenapa? Alladzina hum yura'un, mereka tuh sholatnya dia. Enggak puji. Malah sholatnya dia sholat Dan tapi bisa menghilangkan kehormatan dia sendiri jelas, juga berarti. jelas. Kalau memang niatnya cepat ria. Iya, makanya ada ayat mengatakan sholat mereka itu cuma bermuka-muka, cuma Berarti tepuk sebenarnya, tangan Bang, saja. Mau lagu apapun kalau memang tidak ada unsur yang menghilangkan kehormatan, Ya, hajar, tidak ada masalah. tidak hajar. Nah, ada pun orang yang menghalalkan musik itu kan dia berlandasan kepada udah cukup sah. Karunya itu loh. Mereka yang berbuat kepada surat Luqman ayat 6 itu, lawal hadis katanya. Lawal hadis itu artinya hadis itu perkataan, lahwa itu artinya yang melarutkan, menghanyutkan. Perkataan yang menghanyutkan. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan lawal hadis itu salah satunya diantaranya musik. Satu diantaranya toh gitu. Musik. Tapi bukan berarti nggak boleh main musik. Ketika kita bermain musik tapi bisa menjatuhkan kehormatan kita, itu yang nggak boleh. Gitu loh. Tapi kalau niat kita bermusik ingin membawa keagungan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu musik bukan? Musik. Kita nggak bisa menghindar dari musik. Azan hayya itu kan pakai musik juga. Ada kadang-kadang wa izna ta'aruf rasul itu kadang-kadang melantunkan doa itu lewat nada. Kita nggak bisa terhindar dari musik. Nah, ketika musik itu berdampak menjadi sesuatu yang negatif hingga kita menjadi kehilangan kehormatan, kita menjadi terhina, nah itu yang nggak boleh. Kalau gitu apapun ya. Pisau misalnya. Pisau itu kan alat. Tapi itu bisa jadi haram. Hah? Bisa kalau dipakai untuk ngebunuh ya nggak boleh lah. Yang haram bukan pisaunya. Bukan pisaunya, tapi bagaimana memperlakukannya, perbuatannya itu ya. Jadi musik ini termasuk alat berarti ya? Musik ya sarana, media kan? Sarana ya? Media. Dan memang Media. dulu juga waktu masih kecil kita belajar metode itu pakai musik. Pakai A, musik. B, C. Nah, Adam, nadanya. Idris, Nuh, dan Hud. bahkan sahabat-sahabat kita yang non muslim kan dia ibadahnya dengan musik. Ya kan? Dia memuji Tuhannya dengan musik. Saya harus tetap berkarya. Harus tetap berkarya. Jangan takut. Ada Nah, ketika ada orang yang mengharamkan, ya mungkin dia menjaga dirinya agar kita terhina mungkin. Dia takut nanti kalau udah musik nanti jadi begini-begini, ya itu ya hak dia lah itu. Kita juga nggak perlu mendiskreditkannya. Silahkan saja. Bang, tapi saya jujur juga benar-benar bisa nyanyi kan sebenarnya awal mulanya dari ngaji kan. Dari ngaji kan? Tuh. Jadi Bang bisa nyanyi. Justru Quran itu kita tidak bermaksud
membuat lagu ya. Tapi ketika kita melafalkannya itu jadi lagu sendiri loh. Oh. Jadi lagu sendiri. Dia Quran itu ajaibnya itu, dia punya nada sendiri. Setiap orang tuh beda-beda. Cara bisa ngaji beda. Cara saya beda. Punya ciri khasnya masing-masing. Siap. Gitu. Saya jangan berhenti berkarya, Siap. teruslah berkarya. Tadi judul lagunya apa ya? Tadi? Yang tadi apa coba? Yang pertama dibuka seperti Tuhan. Karena kami bukan seperti. Ini lagunya kaget banget. Ayo hijau lagu. Lagu Persembahkan buat teman-teman KBT. ada sih. Itu yang dirilis terakhir. Ini sebenarnya saya bikin buat guru saya, buat orang tua, terlebih ibu. Cuma Terlebih ada guru. universal sih bahasanya. Judulnya Dikit aja. Tetaplah. Kau bisa menjadi luka bila senyummu tak biasa, seperti apa yang seharusnya. Bagiku ini begitu menyiksa. Tetaplah menjadi sosok pesona yang indah. Engkaulah tempatku meredakan keluh kesah. Lengkapnya ada di channel Revisi Topik. Kita bikin konklusi ya. Sahabat-sahabat, musik adalah sebuah keindahan yang siogia kita wujudkan sebagai konkretisasi dari manusia yang memiliki tabula rasa. Setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan, karena kami bukan Tuhan. Like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.